Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 Bioinformatika RA akan menjelaskan tentang proyek akhir kami di mata kuliah Bioinformatika dengan judul Klasifikasi Aktivitas Phosphoinositide Trikinase atau PI3K menggunakan Graph Neural Network berdasarkan representasi Smiles Canonic. Di sini kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Miftahul Huda, kemudian M. Akbar Resdika, Berliana Kusuma, Claudia Angelani, dan Fikri Fadila Fahmi. Latar belakang dari penelitian proyek kami adalah yang pertama adalah phosphoinositide trikinase atau PI3K adalah enzim untuk proses biologis termasuk regulasi pertumbuhan sel, proliferasi, diferensiasi, dan metabolisme. Dan enzim ini sering aktif berlebihan pada kanker, contohnya payudara, ovarium, dan kolektal. Kemudian dampak dari aktivasi enzim ini adalah yang pertama adalah proliferasi sel kanker atau pembelahan sel kanker. Kemudian kedua adalah resistensi apoptosis atau kehilangan kemampuan sel untuk apoptosis atau kematian sel terprogram. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan metastatis atau kemampuan sel kanker menyebar dari organ satu ke organ lainnya. Kemudian inhibitor dari enzim ini adalah kontribusi jalur ini terhadap patogenesis kanker menjadikannya target penting dalam pengembangan terapi kanker modern saat ini. Namun menemui beberapa tantangan yaitu diantaranya adalah resistensi obat dan efek samping. Dan kemudian pendekatan baru yang sedang dikembangkan untuk mengatur enzim ini adalah yang pertama adalah virtual screening dan kecerdasan buatan AI yang membantu desain inhibitor spesifik. Kemudian yang kedua adalah fokus pada senyawa baru untuk mengatasi resistensi dan efek samping. Oke, selanjutnya metode, di mana terdapat beberapa proses yang kita lakukan. Yang pertama itu seperti pengumpulan data. Nah, di mana data yang kita dapatkan ini dari model API dari Chambel itu kita lakukan scraping dan terdapat 9 kolom dan 3099 baris. Nah, di mana dapat dilihat dari 9 variabel data tersebut dan deskripsinya, yaitu di mana cross reference itu merupakan informasi yang menghubungkan target dengan database lain. Kemudian ada organisme, yaitu spesies organisme tempat target ditemukan. Kemudian ada prof name, nama utama target, skor kecocokan pencarian, dan sampai yang akhir itu tax ID, yaitu ID taksonomi dan dari spesies. Nah, di sini juga ada alur flowchart atau alur diagram yang terdapat dari model kita, yang dimana pertama itu ialah kita mengimport data, yaitu hasil dari scraping dari model dari website Sample. Kemudian itu kita lakukan data processing, yaitu dimana kita lakukan cek kehilangan data missing. Terus kita juga di sini kita lakukan label assignment, dimana kita mengambil selection, yaitu adalah kelas aktif dan inaktif gitu. Nah, di mana di sini kita terdapat fungsi, yaitu di mana membuat fungsi threshold, di mana ketika nilai value-nya itu melebihi dari 10.000 itu, maka akan dia dalam masuk kategori inaktif gitu. Dan juga jika kurang dari 1.000 itu maka akan dalam kategori aktif. Nah, kemudian di dalam data pre-processing juga kita melakukan penghapusan kelas, yaitu kelas intermediate. Eh, Lalu selanjutnya itu melakukan class balancing karena terdapat target, balance, dan imbalance yang tidak sesuai. Lalu kita lakukan data splitting, model building, dan model training and evaluation. Oke, selanjutnya itu ada lebih rincinya, yaitu yang pertama preprocessing data, yaitu pertama kita melakukan filter target data, yaitu berdasarkan jenis aktivitasnya ini yang kita di sini memilih tipe IC 50, dan juga kedua yaitu target biologis yang kita tetapkan itu hanya spesies manusia. Kemudian kita lakukan seleksi kolom data. Kolom yang dipilih itu ada 3, yaitu molecule chamber ID, canonical smiles, dan standard value yang nantinya akan diproses dalam model kita. Kemudian di sini ada klasifikasi aktivitas molekul, yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada parameter dari thresholdnya gitu. Nah,
Kemudian kita lakukan penanganan data imbalance, yaitu dengan total sampel kita dari aktif itu terdapat 25.610 dan inaktifnya 19.753. Nah, ini karena terdapat imbalance data, yaitu kita lakukan oversampling gitu, yaitu memakai teknik random oversampler dengan target itu sebanyak 20.000 sampel untuk kelas inaktif gitu, agar datanya bisa balancing. Oke, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Nah, jadi kami di sini menggunakan GNN ya sebagai model utama yang kami bangun ya, hanya menggunakan GNN. Di sini menggunakan GinConf di mana fitur Edge kami masukkan ya sebagai ikatan atau fitur-fitur dari ikatan, dan node-nya itu adalah atom atom sebagai fitur utama atau fitur node pada grafnya. Nah, kami membuat apa, model dengan dua blok yang kami definisikan sendiri dan dievaluasi dengan akurasi, loss precision, recall event, dan threshold yang kami cari menggunakan berdasarkan ini ya, skor F1 skor tertinggi atau biar balance lah antara aktif dan inaktifnya. Lanjut. Nah, berikut adalah model yang kami buat. Yang pertama adalah input graph ya. Graph di sini berarti kan memiliki node yang berbeda-beda dengan GinConf. GinConf ini berarti kan dengan fitur node dan fitur edge. Nah, C1 dan C2 di sini kami gunakan 128 ya. Nah, kalau dilihat dari GNN block itu, C2 itu untuk pemetaan fitur apa ya? Jumlah fitur untuk pemetaan non-linear dengan fungsi aktivasi di KIRLU, dan ya, GNN block ini kami gunakan dua, lalu akhir ada global main polling, itu berarti kan meng, apa, merata-ratakan semua fitur node dan hanya menggunakan satu ini hasil vektor gitu dari hasil pooling rata-rata. Hasil akhir kami gunakan sigmoid untuk klasifikasi biner dan output probability-nya. Berarti output probability ini berarti probability dari kelas aktif gitu. Berarti kan kalau di atas threshold dia tergolong kelas aktif ya atau kelas positif, dan jika di bawah threshold berarti tergolong kelas negatif atau inaktif. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian dapat dilihat pada tabel 2, hyperparameter model. Ini menunjukkan bahwa parameter-parameter model yang digunakan dalam eksperimen tersebut termasuk ukuran batch, dimensi fitur, jumlah blok GNN, tingkat dropout, dan jumlah epoch, serta laju pembelajarannya. Kemudian, pada hasil tren dan fall akurasi dan loss, menunjukkan grafik akurasi dan loss pada proses pelatihan dan validasi. Grafik sebelah kiri menunjukkan peningkatan akurasi pelatihan dan validasi yang konsisten hingga stabil. Sedangkan grafik yang kanan menunjukkan penurunan loss pelatihan dan validasi secara signifikan, yang menunjukkan proses pembelajaran model berjalan dengan baik. Next. Pada hasil dan pembahasan, untuk hasil evaluasi modelnya menunjukkan akurasi, presisi recall, dan F1 score masing-masing sebesar 0,83. Kemudian pada confusion matrixnya menunjukkan bahwa performa model dalam membedakan kelas aktif dan inaktif. Kemudian grafik precision recall curve dan ROC curve-nya menunjukkan kinerja model yang baik dengan area yang tinggi. Contoh hasil prediksi molekulnya ditampilkan sesuai dengan klasifikasinya. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya. Baik, kesimpulan dari penelitian ini kami bagi menjadi 3 poin. Di kesimpulan pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa Graph Neural Network atau GNN mampu mengklasifikasikan molekul berdasarkan aktivitas terhadap post-penoid C-type 3 kinesis atau PI3K dengan performa yang tinggi, mencakup akurasi, precision, recall, serta AUC yang tinggi pada precision recall curve dan ROC curve. Yang kedua, pendekatan berbasis GNN ini terbukti potensial untuk desain obat berbasis virtual screening, mendukung pengembangan inhibitor PI3K yang lebih selektif dan efektif.
Lalu kesimpulan yang terakhir, hal ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi resistensi terapeutik dan efek samping inhibitor PI3K, sekaligus membuka peluang untuk penelitian selanjutnya di bidang desain obat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5 Bioinformatika RA. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.